bukan kinerja saja, masuknya geng Solo ke dalam komposisi kabinet Pak Prabowo itu problem utama. Dimulai dari Gibran, saya sebut saja mungkin Menteri Dalam Negeri Pak Tito, juga yang paling banyak disoroti publik misal Erick Thohir, Projo juga Budi Ari, dan lain-lain yang mereka sebut di berbagai kanal media sosial sebagai komplotan atau geng Solo. Nah, tinggal kita mau bedah malam ini. Kalau saya diajak berbicara dari kelompok yang memang berjuang untuk mengambil alih kekuasaan dengan cita-cita membangun Indonesia dalam visi Pak Prabowo, saya tidak mau mengevaluasi mereka dan publik dalam posisi yang demikian. Tetapi kalau namanya geng Solo yang memang diselundupkan di dalam komposisi kabinet, bukan saja kinerja, sumber masalah. Sumber masalah yang menyebabkan ada semacam penyelundupan dan jebakan di dalam ruang bernegara, di mana para geng Solo yang ada dalam struktur kabinet itu berusaha untuk terus-menerus mengarahkan Prabowo agar agar gagal dengan visi dan misinya. Itu bisa kita lihat, Bang Karni. Misal dalam yang tadi disebut di awal soal pagar laut. Bagaimana perintah yang sangat terang dan jelas dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi hambatan itu justru datang dari geng Solo, kelompok loyalis Jokowi. Misal Menteri Kelautan itu tampak disoroti. Misal vakumnya tokoh komandan utama desentralisasi atau Depdagri Pak Tito Karnavian nyaris tidak menunjukkan reaksi kepatuhan terhadap keinginan dan kesungguhan dari sikap Pak Prabowo Subianto. Sisa 3 bulan yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, yang disampaikan Pak Prabowo, kasih waktu 3 bulan. Kami berharap dari waktu sekarang, jangan menunggu lagi. Orang-orang yang saya sebutkan namanya itu berani di non-job saja, karena hampir semua itu memberi isyarat yang kuat. Sebenarnya mereka mau mundur. Cuma kalau mereka mundur nanti dianggap pembangkangan terhadap kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat gelagat dari Budi Ari dan kawan-kawan itu, sebenarnya cepat ditangkap oleh Pak Prabowo untuk mempercepat reshuffle kabinet. Ada satu psikologi yang dikirimkan secara jelas oleh Pak Prabowo melalui insiden pagar laut. Di sana jangan dilihat sebagai kumpulan bambu-bambu, masalah yang sederhana, sengketa tanah biasa, tidak. Masuknya sikap moral politik Bapak Prabowo Subianto dengan memerintahkan Angkatan Laut bersama rakyat, bersama DPR, bahkan hadir tokoh yang dekat dengan Pak Prabowo, Mbak Titi, itu mengirim pesan yang tersirat seolah-olah, saya pribadi menangkap, hei rakyat Indonesia, saatnya gunakan kepemimpinan saya ini, bersama kepemimpinan saya ini, untuk mengevaluasi ketidakadilan akibat kesalahan kemesraan oligarki dengan kekuasaan. Pukulan ini sangat telak menghantam jantung Jokowi dan kemudian menggiring publik melihat bahwa 10 tahun ketidakadilan, pola hubungan oligarki dan kekuasaan Jokowi bisa diakhiri dengan simbol pagar laut, memberi kenangan kepada kita kalau rakyat hanya yang punya modal itu adalah bambu runcing, maka bersama keberanian Bapak Prabowo Subianto ada langkah-langkah tegas mengakhiri kemesraan yang culas, penuh kerakusan dan lain-lain. Jadi soal pagar laut ini jangan dilihat sengketa tanah, tetapi kita juga berharap sikap tegas Pak Prabowo ini diikuti oleh kawan-kawan menteri di dalamnya. Dengan survei 80% mengatakan kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto, itu harus diberikan spidol, garis besarnya, ketegasannya itu kepada Bapak Prabowo Subianto, bukan kepada rekan-rekan kabinet, dan lebih khusus tidak dialamatkan kepada Gibran. Karena kalau merujuk kepada hasil survei Tempo,
nilai Gibran itu cuma mendapat 3 poin dari angka 10. Jadi saya mendukung persepsi survei dukungan moral rakyat yang mengatakan sangat puas, bukan 80%, 100% kepada Prabowo Subianto. Tetapi untuk pembantu-pembantunya kita tunggu 3 bulan ke depan. Dan saya di sini berbicara dan akan kembali lagi puasa sampai 3 bulan kemudian lagi. Kalau sampai janji-janji ini tidak terpenuhi, maka Pak Karni mohon maaf sekali, walaupun Prabowo sahabat abang dan banyak rakyat mendukung, tapi kalau kinerjanya tidak berhasil meningkatkan sesuai misi tujuan bernegara, menciptakan rasa keadilan dan kemakmuran, saya akan berdiri untuk melakukan perlawanan moral untuk dalam rangka menghentikan semua rezim omon-omon ini.